Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis nomor 20 halaman 68. Ini tentang hubungan suami istri, bagaimana suami istri harus bersolek secantik-cantiknya untuk suaminya, supaya suaminya itu tertarik. Meskipun sedang ada musibah, istrinya harus melayani suaminya dulu dan tidak memberitahukan kematian anaknya. Kana benu li Abi Talhata radhiyallahu anhu yashtaki fakhraja Abu Talhah faqubidha as-sabiyyu falamma raja'a Abu Talhah qala ma fa'ala ibni. Qalat Ummu Sulaimin wa hiya ummu as-sabiyyi huwa askanu ma kana fa qarrabat lahul asya'a fata'asya thumma asaba minha falamma faragha qalat wa rusabiyyu falamma asbaha Abu Talhah ata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa qala arashtumul laila arastumul lailata qala na'am qala Allahumma barik lahuma fawaladat ghulaman faqala li Abu Talha ihmilhu hatta ta'tiya bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'ahu bitamaratin faqala ama'ahu syai'un qala na'am tamaratun fa akhadhaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam famadaghaha thumma akhadhaha min fihi faja'alaha fi as-sabiyyi thumma hankahu wasammahu Abdullah, muttafaqun alaih. Seorang anak Talhah sedang menderita sakit. Abu Talhah pergi menghadap Nabi SAW, kemudian anaknya itu dicabutlah ruhnya, meninggal anaknya Talhah. Ketika Abu Talhah kembali, dia berkata, bagaimanakah keadaan anakku? Jadi nggak tahu kalau anaknya itu meninggal saat dia pergi ke rumah Rasulullah. Ummu Sulaim suami menjawab, iya, dalam keadaan yang setenang-tenangnya. Istrinya lalu menyiapkan makan malam untuk suaminya, untuk Talha. Kemudian Abu Talha makan malam. Lalu dia menyetubuhi istrinya. Setelah selesai, Ummu Sulaim berkata, makamkanlah anak itu. Di pagi harinya Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau bersetubuh di malam itu, di malam tersebut? Abu Talha menjawab, ya Rasulullah. Lalu beliau berdoa, ya Allah, berikanlah berkah kepada kedua orang ini. Maksudnya kepada Abu Talha dan Ummu Sulaim. Setelah itu Ummu Sulaim melahirkan seorang anak laki-laki. Abu Talha berkata kepadaku, pada Anas, bawalah anak ini ke tempat Nabi SAW. Abu Talha mengirimkan beberapa biji buah kurma bersamanya. Nabi SAW bersabda, apakah sesuatu yang dikirimkan bersamanya? Anas menjawab, ya, beberapa biji buah kurma. Lalu Nabi SAW mengambil buah kurma itu, mengunyahnya, lalu mengambilnya dari mulutnya. Hasil kunyahan Nabi itu lalu memasukkannya ke dalam mulut anak tersebut, anak yang masih bayi itu. Beliau menggosokkannya di langit-langit mulutnya dan memberinya nama Abdullah, muttafaqun alaih. Dalam riwayat Bukhari disebutkan Ibnu Uyainah berkata, kemudian ada seorang sahabat Ansor berkata, lalu aku melihat 9 anak laki-laki yang semuanya adalah ahli Quran. Maksudnya anak Abdullah yang dilahirkan hasil peristiwa malam itu, yaitu peristiwa persetubuhan antara Ummu Sulaim dan
Abu Talha, di mana Ummu Sulaim istrinya itu bercantik diri secantik-cantiknya dan tidak mengabarkan kepada suaminya yang baru datang tentang kematian anaknya. Lalu dia untuk melayani suaminya supaya mendapatkan ridho suami, kemudian suaminya itu bersetubuh. Pada malam itu setelah puas suaminya itu bersetubuh, maka baru dikisahkan kematian anaknya itu. Dan peristiwa mereka bersetubuh itu kemudian didoakan menjadi barokah. Dan lahirlah dari persetubuhan malam itu seorang anak namanya Abdullah. Dari Abdullah ini lahir 9 ya, anak laki-laki yang semuanya ahli Quran. Dalam riwayat Muslim disebutkan mata benuli Abi Talha min Ummi Sulaim faqalat li ahliha la tuhaddithu Aba Talha bi ibnihi hatta akuna ana uhaddithuhu fajaa wa qarrabat ilaihi asya'an fa akala wa syariba thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasna'u qabla dhalik fa waqa'a biha falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat ya Aba Talha ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fa talabu 'ariyatahum lahum an yamna'uhum qala la faqalat fahtasib bibnaka qala faghadiba thumma qala taraktani hatta idza talattakhtu thumma akhbartani bibni fantalaqu hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu lakuma fi lailatikuma qala fahamalat qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin faya ma'ahu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yatruquha turuqan fadanau minal madinati fadarabaha al makhad fa tasaba 'alaiha Abu Talha fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Abu Talha innaka la ta'lama ya rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala wa qadih tabastu bima tara taqulu Ummu Sulaim ya Aba Talha ma ajidul ladzi kuntu ajidun talaq famtalaqna wa darabaha al-makhadu hina qadima fawaladat ghulaman faqalat li ummi ya Anas ya la yurdi'uhu ahadun tagdu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma asbahah tamaladhu fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara tamamal hadis anak Abu Talha dari Ummu Sulaim meninggal dunia. Lalu istrinya itu berkata kepada seluruh keluarganya, janganlah kalian jangan kalian memberitahukan kematian anak ini kepada Abu Talha suaminya, sampai aku sendiri yang memberitahukannya ya. Lalu datanglah Abu Talha, istrinya menyiapkan makan malam untuknya, lalu dia makan Talha itu suaminya dan minum. Lalu istrinya berhias diri dengan sebaik-baik hiasan yang ada padanya, dan bahkan ia belum pernah berhias semacam itu sebelum peristiwa tersebut. Lalu Abu Talha menyetubuhi istrinya.
Sewaktu istrinya melihat bahwa suaminya telah puas dan selesai menyetubuhinya, maka ia pun berkata kepada Abu Talhah, bagaimanakah pendapatmu jika suatu kaum meminjamkan kepada sebuah keluarga, meminjamkan sesuatu kepada sebuah keluarga, kemudian mereka meminta kembali apa yang dipinjamkan itu, patutkah keluarga itu menolak untuk mengembalikannya? Abu Talhah menjawab, tidak. Kemudian istrinya berkata, kalau begitu carilah pahala dari kematian anakmu. Lalu Abu Talhah marah-marah dan berkata, engkau biarkan aku tidak tahu kematian anakku itu sampai aku terkena kotoran. Ia pun pergi ke tempat Rasulullah SAW dan memberitahu beliau tentang apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan berkah pada malammu itu. Ya, malam mereka itu bersetubuh ya. Anas radhiyallahu anhu berkata, kemudian istrinya hamil. Istrinya hamil itu maksudnya istri dari Abu Talha, Ummu Sulaim. Anas radhiyallahu anhu melanjutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam bepergian dan saat itu Ummu Sulaim dan suaminya bersama beliau. Apabila Rasulullah tiba di Madinah pada malam hari, maka beliau tidak pernah mendatangi rumah keluarganya malam-malam. Lalu mereka bergerak mendekati Madinah. Saat itu Ummu Sulaim tiba-tiba merasa sakit perut sehingga Abu Talha tertahan untuk menemani istrinya. Sementara Rasulullah SAW terus berangkat. Anas berkata, Abu Talha berkata, ya Rabb, sesungguhnya engkau maha mengetahui bahwa aku ini amat senang berangkat bersama Rasulullah SAW di waktu beliau berangkat dan masuk ke Madinah bersama beliau. Sesungguhnya aku telah tertahan oleh sesuatu yang engkau ketahui. Ummu Sulaim berkata, ya Abu Talha, aku merasakan sakit sebagaimana yang biasanya kurasakan. Karena itu berangkatlah. Maka kami pun berangkat. Ummu Sulaim merasakan sakit hendak melahirkan ketika keduanya itu tiba di Madinah, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ibuku, yaitu ibu dari Anas radhiyallahu anhu, berkata kepadaku, ya Anas, janganlah anak itu disusui oleh siapapun sampai engkau pergi membawa anak itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari. Ini setelah lahir berarti ya, anak dari Ummu Sulaim. Kemudian waktu pagi menjelang dan aku membawa anak tersebut ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menuturkan hadis ini sampai selesai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab jenazah bab barang siapa tidak menampakkan kesedihannya ketika menghadapi musibah, dan kitab Aqiqah bab memberi nama anak, dan diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab adab bab anjuran tahnik untuk anak saat kelahiran, yaitu menyuapkan kurma ya, yang sudah dihaluskan itu, yang sudah dihaluskan oleh Rasulullah, disuapkan ke anak dari Ummu Sulaim. Dan dalam kitab keutamaan para sahabat bab keutamaan Abu Talhah al-Ansari, penjelasan kata askunu makana, apa arti askunu malah yang paling tenang, maksudnya waktunya yang paling tenang. Ummu Sulaim adalah istri Malik bin Nazir di masa jahiliyah. Ya, Malik bin Nazir masa jahiliyah adalah ayah sahabat Anas. Ayah sahabat Anas. Ketika Islam datang, dia masuk Islam, Ummu Sulaim, dan mengajak suaminya, namun suaminya marah. Kemudian suami itu berangkat ke Syam dan meninggal di sana. Setelah itu Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha, sahabat besar Rasulullah. Bayi yang meninggal inilah yang dari Abu Talha inilah. Ya, bayi yang meninggal dari Abi Talha inilah. Bayi yang meninggal ini dari Abu Talha dan dia adalah saudara seibu dengan Anas bin Malik. Asaba minha, ia menggaulinya, maksudnya menjalin hubungan suami istri. Warus sobiyah, kuburkanlah anak ini, maknanya makna harfiah dari kalimat ini adalah sembunyikanlah anak itu dalam kuburnya. Warus sobiyah, kemudian rostum, kamu bersetubuh. Hanakahu, melakukan tahnik, yaitu menggosokkan kurma ke mulut bayi. Dalam kitab As-Sihah disebutkan bahwa kalimat hanaktu as-sabiyya berarti aku suapkan kurma
atau aku suapkan lainnya yang sudah kukunya ke mulut bayi, kemudian aku menggosokkan ke langit-langit mulut si bayi itu. Ibnu Uyainah, putra Uyainah yaitu Sufyan bin Uyainah, sahabat Imam Malik dan termasuk dari kalangan tabi'in. Tasanna'at, bersolek, maksudnya berhias secantik mungkin untuk suaminya. Talat takhtu, berlumuran setelah bersetubuh. Talat takhtu, berlumuran setelah bersetubuh. La yatruquha turuqan, tidak menyetubuhinya di malam hari. Fadrabahal makhadu, mengalami makhdah, yaitu sakit sewaktu persalinan. Ada mutiara hadis sampai 9 di sini ya. Satu hadis panjang ini. Satu hadis ini mengandung contoh konkret. Contoh konkret muslimah dan istri yang solihah berkaitan dengan kecerdasannya. Kedua, kesabaran Ummu Sulaim dalam menghadapi kematian anaknya merupakan contoh yang harus diikuti para wanita muslimah. Tiga, mengabarkan kematian dan musibah dengan cara yang lembut. Empat, lebih mengutamakan ridho suami ketimbang kesedihannya, dan ini merupakan salah satu sikap istri untuk memenuhi hak suami. Lima, jihad kaum wanita dan bagian mereka dalam memperoleh pahala sebagai mujahidin. 6. Kecintaan para sahabat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta keinginan mereka untuk selalu bersamanya, bermusyawarah dan mengharapkan berkah dengan menemaninya. 7. Di antara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suami dan istri saling meringankan beban musibah, dan istri mempercantik diri untuk pasangannya, untuk melanggengkan hubungan keluarga dan kasih sayang di antara keduanya. 8. Mencari nama yang baik untuk anak-anak, dan nama yang paling baik adalah Abdullah. Barang siapa meninggal, yang 9 yang terakhir, barang siapa meninggalkan suatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi akhirnya anak yang wafat itu disikapi dengan keridhaan, dan kemudian malam itu bersetubuhlah siapa? Abu Talhah ya, dengan istri Ummu Sulaim tanpa dikabarkan oleh Ummu Sulaim tentang wafatnya sang anak Abu Talhah. Dan kemudian dari persetubuhan malam itu lahirlah ya, anak yang bernama Abdullah. Dan kemudian anak Abdullah itu ada 9, semuanya ahli Quran. Jadi ini judulnya apa kira-kira yang bagus? Abu Talhah menyetubuhi istrinya Ummu Sulaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.